Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari program PKN 2 Angkatan 7, asal daerah dari Kabupaten Sidere Rapang. Pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait kepemimpinan kewirausahaan, di mana kepemimpinan kewirausahaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas kita tidak terlepas dari sikap kepemimpinan, bahkan di lingkup keluarga, bahkan masyarakat pada umumnya. Kepemimpinan dalam kewirausahaan adalah kemampuan diri seseorang dalam menentukan dan mengevaluasi peluang-peluang serta mengelola potensi-potensi sumber daya yang dimiliki di masing-masing tempat kerja kita. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam hal ini para bawahan kita, bagaimana setiap instrumen-instrumen kebijakan yang kita buat itu akan melahirkan sebuah ketaatan atau kepatuhan dalam melaksanakan perintah yang kita berikan, meskipun bahwa tanpa kita sadari bahkan maupun kenyataan yang kita hadapi atau kita lihat, terkadang perintah kita ini tidak sepenuhnya diterima secara nyaman oleh bawahan kita, dan ini akan menjadi sebuah konsekuensi penerapan aturan yang harus dilaksanakan. Berikut akan kami tampilkan terkait profil sosok pemerintah atau birokrasi yang sudah memperlihatkan dedikasi, bagaimana basic beliau berasal dari kalangan pengusaha nasional yang membuktikan diri dalam mentransformasi ilmu beliau ke dalam dunia pemerintahan. Beliau adalah mantan wakil presiden 2 kali di Indonesia, dan tentunya beliau memiliki sebuah pengalaman yang tidak sedikit dalam menerapkan beberapa metode-metode kepemimpinan kewirausahaan di dalam organisasi, bahkan di pemerintah pusat saat ini. Kesempatan ini kami akan menghadirkan sebuah sosok figur, tidak lain adalah Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang menjadi sebuah patron dalam metode kepemimpinan yang sifatnya adalah basic kewirausahaan. Mari bersama-sama kita menyaksikan slide yang akan kami tayangkan. Hanya dalam keadaan damailah bisnis yang baik bisa mendapat keuntungan. Ini mungkin dasar alasan jiwa wirausaha Yusuf Kalla sering menjadi juru damai dalam banyak konflik. Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla merupakan figur birokrat yang mempraktekkan kepemimpinan kewirausahaan dalam memimpin organisasinya, baik dalam perusahaan maupun dalam bernegara. Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla merupakan putra bangsa yang lahir di tanah Sulawesi dan berdarah Bugis. Wakil Presiden Indonesia 2 kali ini lebih dikenal masyarakat awam sebagai seorang politikus yang sukses dibanding sebagai salah satu pengusaha besar yang berpengaruh mengangkat perekonomian bangsa pada era 80-an. Memulai karir pertamanya di bidang usaha dengan mengelola perusahaan keluarga dan menjadi salah satu sosok di balik kesuksesan kerajaan bisnis Kalla Group. Kiprah JK di dunia usaha sebagai figur birokrat yang mempraktekkan kepemimpinan kewirausahaan. Pribadi yang sederhana, menjadi orang nomor 2 di negeri ini tidak lantas membuat Yusuf Kalla lepas dari gaya hidupnya yang sederhana. Dalam sebuah wawancara, ia menuturkan lebih mengutamakan kegunaan dan kenyamanan daripada merek dan harga mahal pakaian yang sering ia kenakan. Bahkan tak lebih dari Rp500.000, dan memilih menggunakan sepatu keluaran Cibaduyut seharga Rp175.000. Selain itu, JK juga dikenal sebagai sosok yang tidak membatasi diri dengan siapapun. Menjadi pejabat negara tidak membuatnya sombong dan tetap menjadi JK yang sederhana. Sukses mengembangkan bisnis keluarga, selepas menjadi wisudawan sarjana ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar di akhir tahun 1967, JK mendapat amanat dari kedua orang tuanya untuk mengelola bisnis keluarga Haji Kalla dan Hajah Atirah, kedua orang tua JK, dengan merintis perusahaan tekstil di kota Watampone, Sulawesi Selatan, yang kemudian berkembang ke wilayah Makassar.
Tak berhenti sampai di situ saja. Kesuksesan usaha orang tua JK dilanjutkan dengan didirikannya NV Haji Kala yang bergerak di bidang ekspor-impor. JK yang kemudian diberi tugas untuk meneruskan bisnis keluarga tersebut, lantas mengembangkan bisnisnya di berbagai sektor selain perdagangan seperti logistik dan penyedia transportasi, otomotif, infrastruktur, properti, dan telekomunikasi. Bisnis Kala Group merajai sektor usaha yang ada di Sulawesi setelah sukses dengan ekspor-impor dan penyedia jasa transportasi. Kala Group berkembang pada sektor pembangunan infrastruktur di Sulawesi, pada pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, demi mendorong produktivitas masyarakat pertanian. Keseriusan JK dalam menekuni dunia usaha dibuktikan dengan berhasilnya ia membawa Kala Group menjadi sebuah perusahaan yang besar dan membawa namanya ke kancah internasional, bahkan lebih besar dibandingkan nama ayahnya sendiri. Kebangkrutan sebagai narasi kebangkitan. 21 tahun silam, JK mengalami kebangkrutan dari kerjasama pembangunan jaringan telepon di wilayah Indonesia bagian timur, dengan nilai investasi yang cukup besar. Namun, dari peristiwa itulah, JK menilai bahwa salah satu kunci keberhasilan adalah kecepatan dan menggunakan narasi cepat. Narasi cepat ini sebagai narasi kebangkitan bisnis yang juga diadopsi dalam jargon politiknya. Lebih cepat, lebih baik. Bukan wakil presiden biasa. Puncak karirnya di dunia politik ditandai dengan majunya JK sebagai wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004. Wakil presiden pertama Indonesia yang dipilih melalui pemilu. JK juga merupakan satu-satunya wakil presiden Indonesia yang pernah memegang jabatan wakil presiden 2 kali secara tidak berturut-turut. Begitu banyak predikat yang melekat saat JK menjadi wakil presiden seperti Wakil Presiden Indonesia kedua yang paling lama menjabat setelah Bung Hatta, Wakil Presiden tertua yang pernah menjabat di Indonesia yaitu ketika ia berusia 72 tahun 5 bulan saat dilantik pada tahun 2014, serta menjadi Wakil Presiden terkaya yang pernah menjabat di Indonesia. Peduli terhadap masalah sosial dan aktif berorganisasi, setelah masa jabatannya mendampingi SBY, JK sempat memutuskan untuk berhenti dari dunia politik dan menjabat sebagai Ketua Umum PMI periode 2009-2014. Namun, kepeduliannya di bidang sosial sebenarnya sudah terlihat sejak JK menjadi mahasiswa. JK aktif di Organisasi Pelajar Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Sementara saat berada di dunia politik pada tahun 2002, JK menjadi juru damai pada kerusuhan Ambon dan konflik di Poso. Sementara saat berada di dunia politik pada tahun 2002, JK menjadi juru damai pada kerusuhan Ambon dan konflik Poso yang ditandai dengan perjanjian Malino I dan II. Mengutamakan pendidikan. Menurut JK, pendidikan merupakan satu hal penting, terlebih lagi untuk seseorang yang akan menekuni dunia bisnis. Pendidikan formal maupun non-formal tidak menjadi masalah, yang terpenting adalah harus memiliki kemauan belajar yang tinggi. JK kerap kali membawa putranya ke kantor untuk mengikuti, melihat, dan mendengarkan banyak proses yang terjadi di perusahaan. Meskipun saat itu, usia putra JK masih terhitung 5 tahun. Bagi JK, hal ini adalah salah satu bentuk pendidikan usia dini yang sangat penting. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan membuat JK menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Haji Kala yang menaungi TK, SD, SLTP, SLTA, dan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ghazali dan Universitas Islam Makassar, serta memiliki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina di beberapa universitas. Tidak berhenti sampai di situ, JK pun meraih setidaknya 6 gelar doktor honoris causa di berbagai bidang dari berbagai universitas di Indonesia, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin Makassar. Agamis. Di banyak waktu aktivitasnya, JK selalu mementingkan kebiasaan sholat 5 waktu dan mengaji yang terus ditanamkan kepada keluarga besarnya, dan aktif dalam organisasi keagamaan. Meskipun tidak dapat memenuhi cita-cita ayahnya untuk menjadi seorang kiai atau ulama, JK tidak melupakan tanggung jawabnya untuk meneruskan tugas-tugas ayahnya di masyarakat sepeninggal ayahnya. JK meneruskan tugas yang menjadi tanggung jawab ayahnya, yakni menjadi Bendahara Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan.
Ketua Yayasan Badan Wakaf Masjid Al-Markas Al-Islami, masjid termegah di Indonesia Timur, dan Ketua Forum Antaragama Sulawesi Selatan. Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala adalah momentum ingatan untuk pribadi yang bekerja keras, ulet, dan berintegritas. Dari beliau, kita bisa meniru figur dermanya sebagai wirausahaan, figur integritasnya sebagai birokrat, dan figur alimnya sebagai alim ulama.